Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita pimpin dahulu untuk berdoa. Silakan yang mau memimpin doa siapa? Farel, ya maju. Maju Farel di depan. Kita duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Ya, silakan Farel ke tempat duduknya. Seperti biasanya, kita memulai pembiasaan di SMP Negeri 1 Brebes membaca apa ya anak-anak? Silakan dibuka Asmaul Husnanya, kita mulai terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalam binnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta masuduna. Ya Musi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Mu'id ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, dilanjut membaca ayat kursi. Biar kita dimudahkan untuk berbuat baik, biar kita dimudahkan dalam memahami ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma
yang kita baca mendapatkan kasih sayangnya Allah atau rahmatnya Allah. Jangan ngantuk kok. Yang semangat kan jam pertama. Salam sehat. Hati sehat, akal sehat, tubuh kuat, hebat. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Bu Ipe akan mengajar hari ini. Barangkali ada yang tidak berangkat, nanti yang hadir silakan menjawabnya alhamdulillah hadir Bu Ipe. Gitu ya anak-anak. Afkarina Miswatul. Alhamdulillah hadir Bipa. Alhamdulillah. Ahmad Fadila. Alhamdulillah hadir Bipa. Ya. Alfira. Alhamdulillah hadir Bipa. Angel. Alhamdulillah hadir Bipa. Aura Putih Arafa. Alhamdulillah. Ayu Nilam. Alhamdulillah hadir Bipa. Alhamdulillah. Asril. Alhamdulillah hadir Bipa. Dimas. Alhamdulillah hadir Bipa. Fadila Bintang. Fahri. Farel. Felita. Selanjutnya adalah menayangkan tentang video. Hari ini adalah temanya Hari Akhir. Sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan, yaitu pertanyaan tematik. Silakan barangkali ada yang bisa menjawab. Kenapa sih di dunia ini itu harus ada hari akhir? Terus seandainya nauzubillah, ketika Bu Ipe bilang nauzubillah itu semoga kita tidak melewati hari kiamat tersebut, dan semoga apabila terjadi kita tidak mengalaminya. Nauzubillah, kalau misalnya seandainya dunia ini berakhir, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita siapkan ketika hari akhir itu tiba? Berbuat amal baik. Siapa namanya? Harita. Dalita. Silakan tunjuk jari dulu. Jawabannya apa? Berbuat amal baik sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Contohnya amal baik apa? Bersedekah. Bersedekah. Menolong sesama teman yang sedang kesulitan. Masya Allah. Lanjut. Sholat 5 waktu. Oh iya, amin. Dalita sudah sholat subuh tadi? Lagi halangan. Oh, lagi halangan. Semoga semuanya dimudahkan sholat 5 waktu. Tepuk tangan buat Felita. Siapa lagi yang mau menjawab? Anak putra ini tahu aja. Oke, Sidik Luki. Bertobat. Bertobat, Masya Allah. Berat atau tidak ya bertobat? Tidak. Tidak. Kalau ada niat, Ya. karena oleh itu melihat ya, dari niat. Karena ada sedikit cerita. Ceritanya itu pada sahabatnya Rasulullah. Pada saat itu dia adalah seorang ahli maksiat. Seorang ahli maksiat yang selalu melakukan dosa. Suatu hari dia itu berada di lingkungan yang memang sangat jauh dari agama. Jauh sangat memahami agama itu tidak ada ilmunya. Terus suatu saat dia ingin memperbaiki diri, ingin bermuhasabah, mengevaluasi, bertobat. Pada saat itu dia datang ke salah satu sahabatnya Rasulullah. Dia bertanya, apakah ketika saya bertobat saya diterima? Padahal saya itu sering sekali melakukan perbuatan dosa. Singkat cerita, ada seorang sahabatnya Rasulullah itu menjawab, dosa kamu itu terlalu berat, terlalu besar. Maka kata si orang tersebut, si fulan menjawabnya, maka saya tidak bisa berkesempatan untuk bertobat atau berkesempatan untuk menikmati surga. Ya silakan, kamu bisa pergi ke sebuah lingkungan yang paham agama dengan yang paham agama, dan situ kamu untuk bertanya
pada akhirnya dia melakukan perjalanan dari rumahnya menuju di mana tempat tersebut, paham agamanya, banyak orang berilmu yang paham agamanya. Pada saat perjalanan ternyata orang tersebut, si fulan tersebut meninggal dunia. Sampai pada akhirnya sahabatnya Rasul bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, bagaimana ini? Bagaimana nasib orang tersebut? Apakah tobatnya diterima atau dia akan tetap bisa merasakan nikmat kubur?" Rasulullah menjawab, Rasulullah memberitahu kepada sahabatnya, silakan diukur dari jarak rumahnya ke tempat tujuannya. Kalau memang dia meninggal yang mendekati tempat tujuannya, insya Allah tobatnya itu Allah akan terima. Setelah itu akhirnya diukur, ternyata perjalanan dari rumah menuju tempat yang dia tuju, tempat untuk dia ingin bertanya tentang agama, ingin memperbaikinya, ternyata lebih dekat sampai ke tempat tujuan. Maka kata Rasulullah, insya Allah dia diterima tobat. Karena setiap manusia itu mempunyai kesempatan. Oke, tepuk tangan buat Sidik. Mudah-mudahan kita semua memang memiliki hawa nafsu. Tapi kita diberi kesempatan untuk menuntut ilmu, diberi kemudahan agar kita bisa menjalani kehidupan ini. Bekalnya adalah akal dan ilmu dan agama. Gitu ya. Karena kalau ketika naik kendaraan itu ada remnya. Kalau nggak ada remnya, kendaraan itu belabas atau tidak? Iya. Nah, agamanya kita itu sebagai rem kehidupan. Selanjutnya akan ditayangkan videonya. Ini salah satu tanda hari. Orang-orang akan bertanya, kapan kiamat akan datang? Silakan dilihat, setelah itu nanti kalian amati. Di saat bola mata berpatah, di saat bulan menjadi gelap, dan di saat matahari dan bulan dipersatukan. Di saat itulah orang-orang akan berkata, apakah tidak ada tempat untuk melarikan diri? Tidak. Tidak ada tempat untuk melarikan diri dan berlindung. Pada hari itu satu-satunya naungan adalah di bawah naungan Tuhanmu. Hari penghakiman, hari yang ditunggu semua orang dengan rasa takut dan penasaran. Untuk video ini kami telah melakukan penelitian mendalam dan membuat persiapan. Kami menulis naskah, mengisi suara, serta membuat montasenya. Kami kanal Nirlaba yang bebas iklan. Salah menjelaskan bahwa akan muncul beberapa kejadian sebelum dimulainya hari kiamat. Lalu apa saja kejadian-kejadian itu? Kamu akan terkejut setelah tahu apa saja kejadian tersebut. Mari kita membahas tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kiamat sudah dekat. Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Surat Al-Infitar ayat 1-5. Ya. Allah menjelaskan hari kiamat itu salah satunya di surat Al-Infitar ayat 1-5. Apakah kamu takut jika hari kiamat sudah dekat? Kapan hari itu akan datang? Renungkan setiap tanda-tanda berikut ini. Tanda ini menunjukkan seberapa dekat kita dengan hari akhir. Beberapa tanda ini akan muncul sebelum hari kiamat. Tanda-tanda ini pelanggaran nyata perintah agama oleh manusia atau keruntuhan moral. Tanda-tanda ini akan muncul seiring kita mendekati akhir zaman. Dan mau tidak mau, akan tetap terjadi. Ini disebut tanda-tanda besar. Pertama,
Kita akan bahas tentang tanda-tanda kecil kemudian tanda-tanda besar. Tanda pertama adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW kita diutus ke dunia ini untuk memperingatkan manusia dan membawa kabar baik tentang surga. Tadi kalian kan mengamati video tersebut, di mana hari akhir itu kan hari hancurnya manusia, hancurnya alam semesta ini, semuanya hancur. Itu adalah hari akhir. Hari akhir itu masuk ke dalam rukun iman atau rukun Islam? Rukun iman. Yang keberapa? Yang kelima. Coba sebutkan semuanya rukun iman. 1, 2, Rasul. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, itu salah satunya. Dan di mana nanti ketika hari ciri-ciri ya, nauzubillah mendekati hari akhir itu ada yang kiamat. Kiamat itu dibagi berapa? Dibagi 2. Yang pertama apa, Hadli? Kiamat kubro. Kiamat kubro itu kiamat apa? Kiamat besar. Yang satunya kiamat apa, Pandu? Kiamat sugro. Sugro atau kiamat kubro dulu? Sugro dulu, karena kiamat sugro apa? Kiamat kecil. Yang sebelum nanti na'udzubillah ketika belum masuk ke yaumul barzakh, alam barzakh. Setelah membahas kiamat, pembagian kiamat, kita akan masuk kehidupan setelah kematian. Kiamat sugro atau kiamat kecil. Cirinya apa saja? Ya, salah satunya apa? Isya? Bencana alam di daerah tertentu dan meninggalnya seorang manusia. Ya. Salah satunya meninggalnya manusia itu adalah kiamat sugro. Atau yang lainnya apa? Tadi bencana alam. Bencana alam. Setelah itu kecelakaan. Diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul. Sekarang kiamat kubro. Ciri-cirinya kiamat kubro. Munculnya wujud dan majud. Selanjutnya terbitnya matahari dari mana? Ke timur. Apa kebalikan? Ini silakan membentuk kelompok. Silakan membagi kelompok 4 anak. Satu kelompok 4 anak. Nanti akan saya jelaskan. Ini SKPD-nya. Sudah? Silakan membagi kelompok, Nak. Ayah, gabung sama kelompoknya.
Ya, perhatikan. Silakan diperhatikan petunjuknya. Yang pertama, baca dan pahamilah materi tentang perilaku yang meneladani hikmah iman kepada hari akhir. Yang kedua, susunlah pertanyaan-pertanyaan tentang masalah yang dihadapi seseorang nih. Jadi itu kan ada yang pertama contoh, iman kepada hari akhir. Perilaku keteladanannya apa? Kalau kita percaya iman kepada hari akhir. Contoh ya, Bipe kasih contoh. Contohnya adalah jujur, ya Panda? Ya. Jujur. Terus peristiwa hari akhir. Contohnya apa? Hancurnya alam semesta. Nah, hikmah iman kepada hari akhir. Hikmahnya apa? Kalau kita percaya hari akhir. Hikmahnya apa? Salah satu hikmah iman kepada hari akhir, menjaga perbuatan, hati-hati dalam melakukan perbuatan. Masalah dalam penerapan yang diidentifikasikan, itu kan susulah pertanyaan-pertanyaan tentang masalah yang dihadapi seseorang sehingga tidak dapat menerapkan. Kenapa? Misal contoh, perilaku keteladanan kan jujur. Kenapa sih saya tidak bisa melakukan sikap jujur? Misalnya belum apa? Belum terbiasa atau belum memahami iman. Artinya iman itu apa ya nak? Percaya. Kalau secara istilah adalah percaya, secara meyakini bahwa Allah itu ada dan diucapkan secara lisan, dilakukan dengan perbuatan. Itu adalah secara istilah. Kenapa? Terus solusi yang ditawarkan mungkin kita mendekat kepada Allah. Coba silakan dikerjakan, kasih contohnya satu aja atau dua, nanti salah satu kelompok semuanya dipresentasikan. Boleh lihat buku. Kalau tidak cukup, jawabannya di belakang. Waktunya hanya 10 menit. Barangkali ada yang kurang paham, silakan tunggu jari, nanti BP mendekat ke kelompoknya. Silakan, sudah ada yang selesai? Ada 7 kelompok ya. Silakan bersama-sama.
satu, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 7. Kenapa? Hah? Kenapa? Coba kelompoknya Alvira presentasi. Tidak apa-apa. Itu tadi saya lihat sudah selesai. Silakan maju semua ke depan. Satu aja, nomor 1. Nanti bisa berbagi sama yang lain. Ya, semuanya perkenalkan diri ya. Nih, Pandu. Ya, silakan. Kami dari kelompok 7 ingin membacakan presentasi yang telah kami kerjakan. Nama saya Alvira Aulia Pinanti, absen 3. Nama saya Sifat Zumira Madani, absen 26. Suaranya kurang keras ya? Iya. Ulangi lagi yang keras. Nama saya Alvira Aulia Pinanti, absen 3. Nama saya Sifat Nur Zamira Madani, absen 26. Nama saya Tunggal Tunggal Jamba, absen 27. Nama saya Fadil Bilang Ramadan, absen 9. Ya, silakan dibacakan hasilnya yang sudah didiskusikan bersama kelompok 7. Iman kepada hari akhir. Yang keras suaranya. Iman kepada hari akhir. Tolong yang lain dengarkan dulu. Perilaku keteladanan, bersedekah, berperilaku jujur, adil, dan amanah. Itu contoh apa? Contoh iman kepada hari akhir. Iya. Perilaku keteladanan. Selanjutnya, oh Syifa, Peristiwa hari akhir, hancurnya alam semesta. hancurnya alam semesta. Yang keras sama Pandu? Ya, hikmah iman kepada hari akhir. Kalau kita percaya dengan hari akhir, bagaimana? Dalam melakukan perbuatan harus apa? Jujur, hati-hati. Ya, ada lagi? Ada yang mau ditanyakan oleh kelompok lain? Tidak ada? Oke, tepuk tangan buat kelompok 7. Silakan bisa kembali ke tempat dan dilanjutkan diskusinya. Satu kelompok lagi. Satu kelompok lagi. Semoga fotosisi baik dengan maaf terus kali bocor sekarang aku Nanti yang membaca cukup satu anak saja ya, dan minta tolong suaranya yang keras. Sudah kelompok 4? Belum?
Yuk maju dulu yuk kelompok 4 maju dulu. Silakan. Yang keras ya. Semangat. Yuk Asril. Maju lagi di tengah-tengah. Senyum Lendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 ingin menjawab lembar kerja murid. Perkenalkan, nama saya Afkarina Niswatul Uzma, absen 1. Saya Tisha Citra Lestari, absen 28. Silakan dibacakan hasilnya dari kelompok 5. Kelompok 4, mohon maaf. Iman kepada hari akhir, perilaku keteladanan, membantu sesama tanpa pamrih. 2. Peristiwa hari akhir, perilaku keteladanan, hancurnya alam semesta. Hikmah iman kepada hari akhir, meningkatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada yang ditanyakan? Berarti paham ya bagaimana kita mengimani hari akhir. Kalau kita percaya dengan hari akhir, perilaku kita dalam sehari-hari itu bagaimana? Karena bagaimanapun kita mempunyai iman dan harus yakin bahwa Allah itu melihat kita. Walaupun kita tidak bisa melihat, tapi kita harus percaya dengan ihsan. Ihsan itu adalah seolah-olah kita melihat Allah, dan Allah itu selalu mencatat amal perbuatan yang kita lakukan. Silakan bisa kembali ke tempat. Tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Untuk diskusinya cukup ya, nanti silakan nanti LKPD-nya bisa dikumpulkan. Ya, bisa dikumpulkan. Terima kasih sudah berdiskusi dengan baik. Ini ada satu video hanya sedikit. Setelah itu kita masuk ke dalam akhir pembelajaran penutupan untuk belajar hari ini. Ini adalah contoh ya. Ini adalah contoh alam yaumul barzakh. Yaumul barzakh itu adalah batas antara alam dunia dan akhirat. Ini baru, tapi ini baru masuk ke dalam kiamat kubro. Kalau yang termasuk kiamat kubro itu adalah ketika sudah masuk ke dalam yaumul ba'ats. Ini adalah contoh video yang membuat hanya contoh ya, yang membuat manusia, tapi untuk gambarannya kita bahwa kita harus mawas diri. Alhamdulillah hari ini pembelajaran tentang hari akhir sudah selesai. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya. Semoga ada ya, ilmu yang bermanfaat hari ini yang kalian dapatkan ya. Kita simpulkan bersama-sama bahwa hari akhir itu adalah masuk ke dalam rukun iman. Hari akhir itu entah kapan, tapi sesuatu yang sudah Allah catat, yang sudah Allah tetapkan. Tapi tidak ada satupun manusia yang akan mengetahui. Tapi Allah memberitahunya adalah dengan tanda-tanda. Di mana na'udzubillah maksiat, perzinaan sudah menjadi hal biasa, maka semoga kita bukan
tidak memperhatikan agama, gampangannya ya. Kalau nauzubillah kita habis melakukan perbuatan yang tidak baik, lalu kita happy, senang, enjoy, tidak merasa bersalah, maka istighfarah yang banyak. Nauzubillah berarti hati kita, ruhnya kita hampir mati. Tapi ketika kita melakukan nauzubillah perbuatan yang salah, lalu kita, kok aku bisa ya mentak orang tua, kok aku bisa ya berbuat yang tidak baik. Karena sekecil apapun amalan yang kita lakukan, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, pasti akan ditimbang, akan diperhitungkan oleh Allah setelah kita kumpul di yaumul mahsyar. Jadi hari akhir itu adalah hancurnya alam semesta, di mana sebelum hari akhir itu ada tanda-tandanya, yaitu kiamat. Kiamat itu dibagi menjadi dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Semuanya tanda-tanda. Kalau yaumul barzah ini masuknya ke dalam kiamat apa sugro. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah di mana nanti ya, setelah kehidupan setelah kematian itu yang pertama adalah yaumul barzah. Setelah yaumul barzah apa? Yaumul ba'ats. Di mana malaikat Israfil itu meniup sangkakala. Malaikat Israfil itu meniup sangkakala yang kedua kalinya. Oh, kedua kalinya Bu Ipe. Yang pertama adalah pada saat hari kiamat. Setelah itu malaikat Israfil meniup trompetnya untuk membangunkan manusia yang di alam kubur, yang sudah meninggal, menuju apa? Yaumul mahsyar, padang mahsyar. Ketika di padang mahsyar itu tergantung dengan amalannya. Ada yang Masya Allah bisa jalan sangat cepat, ada yang nauzubillah diseret, ya, ada yang sesuai dengan amalannya masing-masing. Setelah yaumul mahsyar berkumpul di padang mahsyar, masuk ke dalam yaumul hisab, di mana amalan kita diperhitungkan. Tidak ada yang melewatkan, CCTV-nya kita dibuka. Setelah yaumul hisab, yaumul mizan, ditimbang. Terakhir adalah yaumul jaza, penempatan, di mana setelah itu mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surga. Insya Allah ya. Kita itu mengharapkan syafaatnya Nabi Muhammad. Tanpa syafaatnya Nabi Muhammad, Masya Allah ya, mungkin kita tidak bisa merasakan surga. Maka pesannya Nabi Muhammad, rajin-rajinlah sholat 5 waktu. Pesannya Nabi Muhammad itu, semoga ilmu ini bisa kalian pahami. Bisa apa tidak? Bisa. Ya. Bareng-bareng semangat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.